Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nih masih dengan Fajar di sini ya. Saya kemarin ya di video sebelumnya di Titanium saya janji mau review Seekings Enma ya. Seekings Enma punten saya dusin lagi biar kalian tahu nanti kalau beli itu datangnya seperti ini dusnya, dus kayak gini tuh. Di sini ada left hand Enma left hand untuk Mandau. Ada Seekings Mandau, ada Seekings Enma. Untuk Mandau saya belum pegang. Yang saya pegang ini yang Enma, rasio dia 721, untuk kapasitas tali 028 120. Berarti ini sekitar PE3. PE3 ya, ini antara PE3 ya, 2,5 sampai 3. 120 atau 90. Terus dia 721 rasio, 19 plus 1 ball bearing. Maksimal drag 15 kilo, power CNC metal handle. Nah, di sini high tensile strength plastic body, quick exchange side cover, nggak ada kuncinya. 721 gold gear speed, V-shape double anodized spool alloy spool. V-shape double anodized aluminium alloy. V-shape. Kayak spinning ya V-shape, tapi nggak tahu lah. Ya emang bentuknya V-shape juga sih, cuma ini qadarullah saya udah masukin tali. More labor saving aluminium alloy handle, high quality stainless steel ball bearing. Nah, stainless steel nih berat nih. The body adopt electroplating process. Oke, seperti itu. Ini dari Seekings Enma ya, Enma. Untuk Mandau kita belum pegang ya. Tapi yang ini sangat-sangat memukau buat saya. Di dalamnya hanya ada manual book. Manual booknya saya nggak bisa baca ini. Oh, di sini ada kali ya. Nah, ini ada untuk apa namanya? Skematik ya, skematiknya seperti ini mungkin. Silau guys. Ya pokoknya inilah skematiknya. Ini ada, kenapa sih kamera teh? Coba kalau dimatiin. Nah, dimatiin mungkin bisa lah sedikit. Nah, ini ada skematiknya pokoknya ya. Ada skematiknya dan ini ada part-partnya. Kalau ini saya nggak bisa baca. Nggak bisa baca guys. Dah itu aja untuk jeroannya. Ini kita udah sering bawain di live juga, di live. Ya, saya sambil nge-live juga buat sharing-sharing. Nah, kalau di YouTube kan videonya sepintas aja. Untuk live juga saya belum cobain live di YouTube, tapi mungkin kedepannya bisa. Ini Seekings Enma untuk tampilan sih saya suka banget ya. Dengan warna hitam, terus listnya gold atau emas. Handlenya Eva, panjang handlenya kalau nggak salah hampir 10 cm. Ini nyaman sih. Ini nyaman banget untuk main BC. Itu dari tampak luarnya ya. Tampak luarnya seperti ini. Magnetic brake ada di 12 skala. Di sini ada tulisan, dan ini salah satu yang memikat saya juga. Line guide kayak yang biasa ya. Kayak yang biasa. Saya kan pernah nge-review King Predator, terus Ocean Infinity sama Rambo. Kalau dulu ada yang Soga hilang juga yang putih ya. Nah, ini line guide-nya cakep pisan. Nggak tahu ini bahannya keramik atau apa. Tapi di bagian dalam sini, nah teman-teman barangkali bisa lihat ya. Di sini besar tuh. Nah, ini kan depannya kecil, tapi belakangnya besar. Jadi kayak reel-reel mahal lah. Jadi setidaknya dia lebar di bagian luar, di bagian belakang, kecil di bagian depan. Jadi ketika kita casting itu akan memudahkan. Itu satu poin yang paling saya suka ini. Yang kedua, ini breakingnya N42 ya, dari speknya. Nggak ada di dus, ini adanya di katalog online. Ini spek pakai N42. N42 ketika saya cari tahu ternyata masuk di kelas magnet yang bagus. Warnanya nggak putih. Kalau yang putih kan biasanya standar ya, ada yang putih. Kalau ini cenderung lebih gelap dan lebih mengkilap gitu ya. Nah, ini breakingnya bagus. Ini untuk spoolnya. Spool ini berbahan aluminium, tapi kalau aluminium aja nggak akan bereaksi sama magnet. Nah, ini ada bahan metalnya juga. Jadi kalau ini aluminium, pengeremannya mungkin agak kurang maksimal. Tapi saya nggak tahu ya, itu pabrik yang bikin. Di sini ada satu bearing di bagian spool, ini standar dari BC. Di sini juga ada bearing. Nah, untuk putaran sih udah pasti ini licin pisan. Kita coba dulu untuk putarannya. Atau kemana dulu ya? Ke sini dulu deh.
di sini dulu ya. Ini ada yang bagus juga. Kalau 19 plus 1 ini marketing solution. Marketing solution. Nah, ini untuk tension knob. Kalau kita buka, ini kan besi ya, bagus. Nah, ini ada yang sangat diperhatikan dari si Kings Enma ini. Luar biasa, per pada tutup tension knob apa performanya dari per ini bukan nambah kelancaran putaran tapi akan menjaga ketegangan si tutup tension ini. Kenapa tutup tension penting dijaga ketegangannya sama per ini? Karena banyak kejadian ini hilang ya. Bang punya nggak tension knob ya, tutup yang buat itu tension knob. Kenapa hilang? Iya jatuh bla 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 bla. Nah, itu penting banget karena kalau kita mancing tuh kalau bisa ini jangan goyang-goyang ya. Tension knobnya tetap panteng, terus tetap licin juga. Kalau terlalu kenceng ya jadinya nggak bisa longkes atau susah buat lempar. Kalau terlalu longgar juga ada kemungkinan lepas. Nah, ini sangat membantu per ini ya. Ini keren lah idenya, dan di sini sudah menggunakan satu buah ball bearing tertutup juga di bagian tension. Jadi kita udah nemu 3 tadi ya. Di spool 1, di bagian side plate 1, di bagian tension ini ada 1. Nah, untuk di dalamnya saya lupa ada berapa, nggak tahu ya, nanti kita coba buka dulu. Tapi prediksi saya sih ada mungkin 1 ya, 1 lah. 1 atau 2 karena ini tulisannya 19 plus 1. Saya nggak tahu ya. Kalau one way udah pasti. Kalau untuk real BC kan pasti pakai one way, nggak mungkin enggak. Nah, ntar ini saya pasangin dulu jadinya kagok. Nah, dah kepake ya, kepasang. Ini kan kalau masih longgar, nanti pas masih longgar juga talinya tuh ininya gulungannya nggak rapi. Kita dapetin tension yang pas dulu. Ini terlalu kenceng, masih ada. Nah, dikit lagi. Nah, ini udah pas sih, udah pas ya menurut saya. Kalau free spool masih tetap licin, berarti ini udah pas. Tapi kalau kalian nanti waktu casting diatur aja sesuai ini kalian ya, sesuai settingan kalian. Jangan pasti maksudnya jangan ngikutin orang, tapi ya boleh kan banyak yang sharing juga. Tapi nanti kalian akan punya ini sendiri, gaya sendiri atau stylenya sendiri atau settingannya sendiri. Ini magnetiknya saya pasangin di minus. Posisi realnya muter kenceng, handle-nya pun kenceng banget. Kalau kita free spool, spoolnya juga licin pisan ya. Nah, itu pertama. Kita pasang braking di angka 6 dulu. Di sini untuk handle masih kenceng tapi sudah mulai berasa pengeremannya. Ini sudah mulai berasa. Ya kerasa lah kan kita yang megang ya. Nah, untuk spool ini juga pengeremannya sudah mulai muncul tapi belum maksimal. Ini pasti bisa longkes kalau jempol kita udah pandai. Nah, yang paling saya suka di angka 8 atau 9 ini udah dapat untuk pengeremannya. Ya, handle-nya beda jauh sama tadi. Ini sudah nggak selicin sebelumnya. Kita bandingin dulu ya, kosong ya. Nah, ini tanpa pengereman. Kita pasang di 9. Ini yang paling saya suka settingannya di sini. Pengeremannya ada, tapi juga longkesnya masih dapat. Nah, untuk spoolnya kalau di angka 9 sudah ada. Nah, nanti kalau kalian misalkan mau lebih aman lagi, ini di angka 12 ya, kalau ini udah pasti maksimal. Kenapa penting di angka 12 berasa atau enggak remnya? Nah, kalau di sini handle-nya ikut terasa pengeremannya, berarti ini real BC-nya, kesimpulan saya ya, opini saya nih, ini berasa, pengeremannya berasa. Itu handle-nya aja ikut ke rem, padahal ini yang punya momentum dan spool. Nah, kalau tanpa handle kita lihat spoolnya aja. Ini segini bagus banget untuk pengeremannya. Kalau mau lebih kencang ya pakai tension, tapi efeknya nanti longkesnya susah. Sorry ya. Nah, ini pengeremannya menurut saya cukup bagus untuk reel yang harganya 180 ribuan. 180 ribuan. Pertama ini udah keren, pengeremannya bagus,
ada pair, ada bearing di bagian tension. Kalau di spool itu sama side plate udah bagus. Dan ini ya tadi saya bilang magnetnya keren. Ini dari Seekings Enma. Untuk rasio, kita mulai ke rasio. Saya bakal coba kasih tanda di sini ya, nggak apa-apa pakai ini ya. Di sini ini betul nggak 721 karena mungkin aja nggak 721. Kita cobain, tadi udah maju ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya nggak nyampe deh. 6.3 kayaknya. Saya ulangi ya. Saya ulangi deh. Nah, ini di sini ya. Ini di sini. Ini di tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6.3 yang saya rasa ya. Jadi untuk 721 mohon maaf belum. Oh ya nih, drag clicker. Sudah ada drag clicker. Jadi udah keren pisan lah menurut saya segini mah ya. Nah, nanti tinggal kita lihat dalemannya kayak apa. Kita bongkar aja. Lama amat sih. Kenapa saya nggak bisa cepet sih kalau nge-review? Aduh, ampun. Pengennya sebentar-sebentar nge-review tuh cepet-cepet kayak yang lain, tapi saya nggak bisa guys. Pasti kesana kemari ngalor ngidul. Nah ini ya, kita bongkar aja sekarang. Gagangnya kayak gini, knopnya. Ini untuk start drag. Nah, ini untuk apa ya? Main axle kali ya. Main axle atau bukan pinion. Kalau pinion yang di dalam ini main gear. Main shaft itu. Apalah ini namanya? Ntar saya lihat dulu di bukunya. Saya tuh nggak pernah hafal kalau untuk bed casting itu komponen apa sih di gear itu. Nomor 33 itu kick lever. Kenapa kick lever? Dimana sih lihatnya? Saya yang bego atau gimana sih ini? Kok 33 kick lever? Ya itulah. Intinya mah komponen gear. Asem. Saya nggak tahu. Sorry guys. Ini ya untuk komponen gear dia bagus. Berbahan zinc, full padat. Biasanya saya nemuin ada yang bolong juga. Ini kayaknya padat. Lalu ini untuk tension atau springnya. Untuk springnya ada sepasang. Ini mirip sama BC yang lain umum. Di sini ada spacer untuk ketemu bearing. Dan ini untuk clicker kepada start drag, clicker ke start drag. Nah ini untuk tension kita buka dulu. Yang tadi saya sempat spillin bahwa tensionnya ada pairnya. Tuh udah bagus. Di sini ada bearing. Di sini ada satu bearing, bearingnya terbuka. Yang di sini bearingnya tertutup. Magnetiknya ada 10 dengan 12 skala pengereman. Kapasitas tali tadi PE3 120 meter. Terus ini untuk tambar. Tambarnya dia sepotong ya. Tambarnya dia sepotong. Nah ini ya setengah cuma sampai situ aja. Ini untuk line guide-nya yang tadi saya bilang. Line guide-nya tuh ya. Corongnya bagus. Corongnya bagus. Jadi belakangnya gede, depannya kecil. Itu ngebantu pisan untuk lemparan. Menurut saya ya, menurut saya. Mudah-mudahan saya salah. Nggak tahu ya, karena kan setiap orang punya persepsi masing-masing. Jadi di review saya bolehlah kalian, maksudnya ya kalian mau ngelihat dari sisi mana. Tapi kalau mau komen yang sopan aja. Kalau kita mah diskusi pengennya guys ya. Terus kalau misalkan ada yang nggak suka ya, mbok ya kalau nggak suka tuh jempolnya ditahan aja, senyum aja misalkan kayak gitu ya. Jadi jangan suka ya, kalau bukan nggak boleh ya. Cuma kita budayakan bahwa bermedia sosial itu yang membangun, jangan terlalu frontal kecuali kalau kalian mau julid fisabilillah ya. Aduh sorry kemana-mana nih. Nah ini dari ini one way-nya ada busing, jumlah bearing di one way-nya banyak kalau BC ya biasanya. Ini kalau ini nggak terlalu banyak ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kayak bearingnya kayak bearing spinning ya, 6. Biasanya kalau di BC itu yang saya tahu banyak ya. Nah ini untuk bearing di bagian main gear, main shaft mungkin ya. Aduh apa sih? Ya itulah.
main Excel, main apa ya, main ya itulah, nggak tahu. Takut salah. Soalnya saya nggak terlalu paham, maksudnya nggak terlalu hafal komponen dari BC gitu. Tapi suka juga main BC ya, tipis-tipis aja. Ini ada drag clicker. Ada drag clicker. Saya sekarang mau coba keluarin untuk ini ya, untuk gearnya. Jadi ini full apa namanya? Full kuningan mungkin ya, full kuningan. Nah, ini untuk clickernya. Clickernya seperti ini. Konsepnya agak berbeda dengan clicker yang ada di Rambo atau di mana ya, yang kemarin Ocean Infinity atau di King Predator. Ini beda. Untuk pengeremannya di bagian belakang ini untuk docking untuk docking tambar. Ini pengereman belakang, ini pengereman depan satu selembar aja, dan ini untuk konsep clickernya. Ini sering disepil-sepil jadi rusak ya ininya, pengeremannya. Berarti lama-kelamaan harus diganti kali ya. Nah, ini untuk konsep clickernya pakai yang gini tuh. Tadi ya, konsep clickernya begini. Nah, begini. Nanti ini masuk. Tuh konsep clickernya. Terus ini untuk yoke-nya kalau nggak salah. Ini pinion. Ini untuk yoke-nya. Ini nggak ada lapisan besi, full plastik. Tapi buat saya nggak tahu ya, pemula atau apa, atau yang baru belajar BC. Cuma saya nggak mau bilang pemula karena saya juga masih pemula guys ya. Saya juga masih pemula. Karena kenapa sih nganggap diri pemula? Karena terus belajar gitu. Jadi saya nganggap diri saya pemula aja terus gitu ya. Nah, ini mau buat yang mau belajar, cobain, atau yang baru pertama kali mau nyobain BC, ini udah bagus. Nah kan, ini ada bearing lagi ya. Ternyata di sini ada bearing lagi, dan ini satu nilai plus yang ditemukan di real harga 180 ribuan. Ini udah bagus pisan menurut saya ya. Menurut saya udah bagus pisan sih. Ada satu bearing di bagian sini, di bagian sini nggak ada. Sini sih nggak ada. Ini jeroannya. Ini kalau dari video saya yang dulu Soga Hilang, menurut saya ini lebih gokil lagi. Ini lebih gokil lagi dari Soga Hilang. Soga Hilang yang waktu itu aja udah enak. Yang paling enak dari dockingnya ya. Dockingnya yang bentuknya kayak Star Trek gini. Jadi bukan kotak-kotak. Dockingnya ada ke belakang. Nah, itu lebih asik sih menurut saya karena empuk banget. Jadi Soga Hilang punya keunggulan di sana, dan bisa aja mungkin saya pindahin ke sini karena rasionya sama 6:3:1. Nah, ini untuk tambarnya udah cakep banget. Begini komponennya untuk si Kings Enma. Keunggulannya yang tadi mungkin udah saya sebutin dari awal, bahwa ternyata ini bearingnya saya nggak pernah lihat 19+1. Di sini bearingnya ada 5, 1, 2, 3, 4 di balik sini, dan 5 di bagian tension ini ya. Ini ada 5 bearing, itu udah bagus sekali. Terus sama satu one way, itu udah bagus. Braking ini saya suka karena sangat-sangat kerasa. Ada beberapa BC yang saya pakai maksimal pun nggak ngerem ya, nggak ngerem. Nah, jadi itu repot menurut saya. Panjang handle pas, bahan handle Eva nggak bisa dibuka, ini dipantek standar aja. Ada clickernya bagus, full untuk gear sistemnya. Gear sistemnya ini full kuningan, baik dari main gear, pinion, sama main shaftnya mungkin ya. Main shaft saya anggap main shaft aja. Setelah itu udah oke sih. Nih line guide juga bagus ya, yang tadi kita sebutin. Untuk material mungkin belum semuanya bereaksi sama belum semuanya anti karat. Masih banyak yang standar-standar, tapi cukup banget karena enak dari pemakaiannya gitu guys. Ini si Kings Enma, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang mau lihat review untuk si Kings Enma. Tapi kalau kalian mau lihat review BC yang banyak, review BC ada satu akun siapa ya, Bang Yoga Giovala ya. Dia sering banget bahkan bisa dibilang dia lebih condong di baitcasting. Nah, mungkin kalau dia pegang barang ini nanti dia bisa lebih matang lagi buat nge-reviewinnya. Kalau saya cenderung di kemarin ya, BC-nya BC jigging karena saya nggak terlalu sering casting pakai BC, seringnya pakai spinning gitu. Ya, semoga ada manfaatnya. Hatur nuhun, udah 20 menit. Terima kasih, saya Fajar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.